Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Anis Amalia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon kritik dan sarannya jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya disiapkan. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya kabarnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tadi kita udah berdoa ya. Setelah berdoa, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik. Nah, sebelum mengecek kehadiran peserta didik di kelas ini, Ibu ingin kalian mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Coba cek meja dan kursi kalian, apakah sudah bersih atau belum. Dan pastikan di atas meja hanya ada buku praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur dan juga smartphone kalian masing-masing. Silahkan dicek. Bu, izin buang sampah. Ya, silahkan. Baik, sudah dicek semuanya ya, sudah bersih semua ya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil tolong tangannya di atas, kemudian bilang hadir yang keras ya. Siap. Oke. Adinda Kusuma Atmaja. Hadir. Alvina Damayanti. Hadir. Dwi Himatul Aulia. Hadir. Eva Vaniska. Hadir, Bu. Evi Nuryati. Hadir, Bu. Fani Isdayani. Hadir, Bu. Ya. Fani Rahma Yuniati. Hadir, Bu. Ya. Ida Mulyana. Hadir, Bu. Leni Laraswanti. Hadir, Bu. Lutfi Hairun Nisa. Hadir,
Oke. Sinta Dwi Lestari sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 1 1 hari. Nanti tetap dilaporkan ke wali kelas. Kemudian kalian jangan lupa menghubungi ya. Barangkali sakitnya apa ditanyain ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Mbak Sinta cepat sembuh ya. Alhamdulillah berangkat semua ya. Cuman ada 1 tadi yang sakit, tidak ada yang izin ataupun alfa. Selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit motivasi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kemarin habis PKL ya? Iya. Nah, selama PKL gimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Sebenarnya itu karena senang di sana banyak ilmunya atau senang di sana banyak cowok gantengnya nih? Apa dua-duanya? Dua-duanya ya. Berarti alhamdulillah kalau kalian dapat ilmu baru. Kalau ada cowok gantengnya berarti Nah, ilmu-ilmu barunya apa aja nih yang kalian dapatkan selama PKL? Contohnya coba apa? Bisa mengagendakan surat masuk, Bu. Ya, surat masuk. Yang lainnya bisa fotokopi, ngeprint. Di sini kan nggak dapat ya, nggak dapat mungkin dapat pelajaran itu. Cuman kan prakteknya belum. Jadi kalian banyak mendapatkan ilmu yang baru. Nah, ilmu baru tersebut itu menurut kalian bermanfaat nggak untuk kehidupan kalian sehari-hari? Misalkan tadi mengagendakan surat-surat. Nah, itu bisa dikaitkan dengan misalkan kalian berbelanja. Nah, berbelanja biasanya di mana kalau belanja kalian? Indomaret, supermarket, nggak pernah di warung tetangga? Iya ya. Misalkan habis belanja kan biasanya dapat stroke apa enggak? Dapat. Nah, itu kalian bisa diarsipkan. Itu contoh dari mengagendakan surat-surat yang diaplikasikan ke kehidupan nyata kalian. Jadi misalkan habis dikasih uang sama orang tua, misalkan sehari 100.000. Enak, enak. Misalkan Nina habiskan uangnya 100.000, Ibu sama Bapak habis dapat rezeki terus kalian berbelanjanya kan ada struknya. Kalau nggak ada struknya kan pasti bingung kok 100.000 tiba-tiba habis. Tapi kalau ada struknya dengan cara mengarsip kan nanti lebih tertata. Itu kan ya kalau arsip ya. Kalau arsip kan. Oke, jadi Ibu hari ini akan kalian kira-kira bisa nebak nggak Ibu hari ini akan menayangkan materi apa? Kalau Ibu kaitkan dengan bukti transaksi, Ibu hari ini akan membahas apa sih kira-kira menurut kalian? Kalau kaitannya dengan bukti transaksi, materinya apa berarti hari ini? Dokumen sumber dari perusahaan dagang, Bu. Ya, betul sekali. Ibu hari ini akan membahas dokumen sumber dan pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Nah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Coba kalian diingat-ingat kembali ketika kalian mengisi bensin. Kalian mendapatkan bukti transaksi apa enggak? Yang jawab enggak, ngisi bensinnya di mana? Pom bensin tapi nggak dapat stroke ya? Iya. Biasanya kalau Ibu itu dapat, tapi memang harus minta. Jadi mungkin ada, tapi harus minta. Nah, kira-kira menurut kalian kalau tidak ada bukti transaksinya, bermasalah apa enggak nanti untuk laporan keuangannya? Bermasalah. Kemudian akun-akun yang muncul ketika kalian membeli bensin kira-kira apa nih? Kalian mengeluarkan apa ketika beli bensin? Berarti akun apa yang berkurang? Kemudian akun kasnya berkurang untuk membeli apa? Bensin. Nah, bensin ini dalam kehidupan sehari-hari kalian itu kan termasuk barang yang habis pakai. Karena ketika habis nanti diisi lagi, habis diisi lagi. Itu termasuk akun apa ya kalau di akuntansi? Untuk isi bensin kas kalian bertambah atau berkurang? Berkurang.
Ibu akan menayangkan KIKD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca bareng-bareng ya. Kelihatan apa enggak ya? Belum. Nah, ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa itu yang pertama? Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis dokumen sumber pada perusahaan dagang. Nah, selama ini kan kalian di semester 1 kemarin kan belajarnya perusahaan jasa ya? Selama ini kalian sudah mampu menganalisis akun-akun di perusahaan jasa. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk memahami analisis pada perusahaan dagang. Tadi perusahaan dagang contohnya apa aja ya? Ya, benar sekali ya. Semua transaksi yang kalian lakukan ketika kalian mendapatkan barang dagang, berarti itu termasuk perusahaan dagang. Ya, betul sekali tadi contoh-contohnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua apalagi? Peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang ada dalam pencatatan transaksi perusahaan dagang. 3. Peserta didik mampu membuat dokumen sumber. 4. Peserta didik dapat mengkategorikan bukti transaksi ke dalam jurnal khusus. Ya, betul ya. Tadi 4 tujuan pembelajarannya itu akan kita capai di kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Mudah-mudahan lancar dan tercapai semua ya. Amin. Jadi tujuan tadi itu merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Ini ya, bisa dibaca apa enggak ya? Nanti Ibu bacakan kalau nggak bisa. Jadi kompetensi dasarnya itu yaitu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Kemudian melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Jadi kompetensi dasar yang 2 ini Ibu kembangkan menjadi tujuan pembelajaran 4 yang akan kita capai hari ini. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning. Apa sih problem based learning itu? Problem apa problem? Masalah. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan berbasis masalah. Masalah yang akan kita bahas itu apa sih? Contohnya tadi ketika kalian mengisi bensin tapi ternyata tidak dapat bukti transaksi, itu bisa menjadi masalah. Karena untuk laporan keuangan, karena laporan keuangan itu harus ada dokumen sumber. Kemudian media yang akan Ibu gunakan yaitu pertama scan barcode. Sudah install semua? Sudah. Kemudian Canva sudah? Sudah. Kemudian Excel Sudah. foto kamera aman ya? Aman. Media-media tersebut akan membantu proses kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Misalkan Excel kalian ngeditnya susah, tadi kan ada jurnal khusus ya, ada nanti kotak. Misalkan Excel ngeditnya susah, boleh di buku, nanti difoto, kemudian didesain menggunakan aplikasi Canva. Ya, boleh seperti itu. Sudah punya semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Terus juga nanti setelah kalian membuat aplikasi Canva, kalian nanti presentasi. Jadi per kelompok nanti akan Ibu bagi kelompok presentasi, terus yang maju juga harus, kelompok yang lain juga harus menanggapi, jadi tanya jawab dan diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup ya. Oke, Ibu akan membagikan pretest. Silahkan siapkan smartphone kalian masing-masing. Soalnya udah Ibu share ya? Nanti langsung buka aja ya, ceritanya kan udah tahu linknya ya. Baik, pretestnya Ibu akan menggunakan media Google Form. Punya kuota semua ya? Punya dong? Punya. Alhamdulillah. Ibu sudah
share soalnya di WhatsApp grup kelas. Silahkan kalian cek WhatsApp grup kelas, kemudian siapkan juga bukunya karena nanti ada soal uraian. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup? Tidak, 10 menit? Ya, oke. Nanti 5 menitnya tapi tetap Ibu nanti cek. Nanti di situ kelihatan kemampuan awal kalian karena Ibu hanya akan mengecek kemampuan awal kalian. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang nggak bisa dibuka, silahkan bilang ke Ibu ya. Jadi dijawab sebisanya. Baik, sudah dikirim semua ya pilgan yang tadi. Ada yang nilainya 60, ada yang nilainya 80. Nggak apa-apa karena ini masih pretest. Silahkan dikerjakan kembali soal uraiannya. Siapkan kertas folionya dimulai dari sekarang. Jangan lupa kalau sudah dijawab difoto, kemudian Google Form yang tadi fotonya diupload ke Google Form ya. Iya Bu. Ada yang sudah? Sudah. Oke, silakan diupload ke Google Form. Ibu akan cek Google Formnya. Bisa semua, bisa upload semua. Barangkali ada yang nggak bisa. Gimana? Ada kesulitan? Ya, oke. Sudah bisa dikirim semua ya jawabannya ya? Nah, karena Ibu kan sudah mengatur filenya itu maksimal 1 MB. Jadi misalkan di kamera nggak bisa masuk, bisa di screenshot, kemudian di-upload. Ibu kan tadi udah keliling, Ibu udah tahu kemampuan kalian. Jadi karena kemampuan kalian masih ada yang di bawah KKM, nggak apa-apa karena ini pretest. Ibu akan menayangkan materi di PowerPoint tentang apa ya tadi materi kita hari ini? Ya, dokumen sumber dan pencatatan transaksi perusahaan dagang ya. Jadi kan kalian pretestnya tadi membuat jurnal khusus, itu namanya mencatat transaksi perusahaan dagang. Nah, silahkan perhatikan tayangan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Kelihatan? Kelihatan. Ibu akan menampilkan tayangan PowerPoint, dokumen sumber, dan pencatatan perusahaan dagang. Jadi ini secara garis besar ya, biar kalian tahu. Apa sih dokumen sumber itu? Nah, ini tadi Ibu udah terangkan ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
atau peta konsep ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Yang kalian tahu bukti transaksi itu ada apa aja sih? Nota kontan, apalagi? Faktur, apalagi? Voucher kas kecil, apalagi? Bukti pengeluaran kas. Kalau ada pengeluaran berarti ada pemasukan. Masih banyak lagi ya kalau kaitannya dengan bank, ada cek, bilet giro dan lain. Kemudian setelah kalian sudah memegang bukti transaksi, dianalisis. Analisis yang tadi sih, akunnya masuknya apa ya, kayak gitu ya. Kemudian setelah analisa, kemudian masuk ke data akun. Setelah dianalisa muncul akun kas dan perlengkapan tadi sih yang di awal, yang beli bensin. Lalu dianalisa kasnya masuknya mana, debit atau kredit. Kemudian setelah itu di jurnal. Kemarin di perusahaan jasa kalian sudah belajar jurnal umum dan jurnal khusus. Cuman kalau jurnal umum perusahaan jasa, jurnal khusus perusahaan jasa kan tidak sebanyak perusahaan dagang. Kemudian ada data jurnal harian, posting, dan juga data jurnal bulanan. Jenis transaksi perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu kan kalian melakukan apa sih? Kalau perusahaan jasa itu sih misalkan salon, berarti kalian rimba kayak gitu ya. Ya kalian mendapatkan barang dagang apa enggak? Enggak. Fresh gitu ya. Nah, ini jenis transaksi perusahaan dagang. Menurut kalian apa aja sih jenis transaksinya? Menurut kalian nih, coba kalau perusahaan dagang. Kemudian penjualan. Ya, betul sekali, pembelian dan penjualan. Nah, di situ untuk pembelian dan penjualan dulu ya. Secara apa dulu? Tunai dan kredit. Nah, kalau tunai berarti apanya kalian yang berkurang? Kalau secara tunai berarti uang kalian bertambah atau berkurang kalau penjualan? Bertambah, betul sekali. Kalau secara kredit kalian menjual barang dagang secara kredit berarti yang bertambah apanya? Barangnya berkurang loh, kan udah dijual, tapi piutang bertambah. Nah, coba diingat kembali, pernahkah kalian mendapatkan bukti transaksi penjualan baik secara tunai atau secara kredit? Pernah apa enggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Kalau yang pernah kemungkinan di rumahnya punya toko sembako. Jika iya, apakah transaksi tersebut dilakukan secara tunai atau kredit? Tunai. Yang pernah atau takut? Tadi kan Ibu sudah nanya tentang penjualan. Sekarang pembelian. Kalau pembelian sudah pernah belum? Pasti sudah dong. Nah, ya. Contohnya apa ya? Beli terigu. Dapat apa? Truk belanja apa? Nota yang berkurang. Utang. Apanya yang berkurang kalau kredit? Tadi kalau pembelian secara tunai kan uang kalian berkurang ya? Lah kalau secara kredit yang di sebelah kredit itu apakah akun apa? Utang dagang. Ya, betul, utang dagang. Kredit yaitu faktur. Ini contohnya. Kemudian, nah ini analisisnya yaitu
syarat pembayaran dan penyerahan barang dagang. Yang pertama ada N per 30. 2/10 N per 30. ada juga COD. Kemudian N per 15 IOM. Nah, kalian sudah tahu syarat pembayaran dan penyerahan barang ini artinya apa? Jika belum, yuk buka internetnya. Baik, sudah dibuka internetnya. 2/10 N per 30 maksudnya apa ya? Mendapatkan potongan sebesar 10% jika melakukan pelunasan kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari dan jatuh temponya 30 hari. Nah, ini contoh dari jurnal khusus. Yang pertama ada apa aja? Jurnal Pembelian. Yang kedua jurnal Penjualan. Yang ketiga jurnal Penerimaan. Yang keempat Pengeluaran kas. kemudian Jurnal umum. yang terakhir. Jurnal kas kecil. Nah, ini masih ada yang kurang sebenarnya. Kalau ini metodenya menggunakan metode fisik. Kalau perpetual itu nanti ada jurnal persediaan barang dagang. Kita bahas metode fisik dulu ya. Tapi kalau kalian nanti searching di internet metode perpetual tidak apa-apa. Baik, Ibu sudah menayangkan materi di PowerPoint. Silahkan kalian diskusikan materi tadi secara berkelompok. Kelompoknya boleh kayak gini aja. Kamu madep ke sini, nanti kamu madep ke sana. Kayak gitu diskusikan. Terus kalau sudah paham semua, kita bisa Ibu langsung tahap selanjutnya. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu terlebih dahulu. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oh, ada. Mbak siapa? Faisal Anggun. Oke, silakan Mbak Anggun. Apakah semua jurnal khusus kolom-kolomnya seperti itu atau ada yang lainnya, Bu? Oh iya, jadi kolom jurnal khusus yang Ibu tayangkan tadi di PowerPoint itu tidak kaku. Kalau misalkan di internet ada yang lain boleh. Yang penting akun-akunnya itu muncul semua ya. Oke, ada yang lain lagi? Tidak, cukup ya. Oke. Thanks, Hamsa Hamida. Kita sudah memaparkan materi tadi ya, dan alhamdulillah sebagian sudah paham, sebagian mungkin masih ada yang bingung. Berikutnya Ibu akan menayangkan video transaksi jual beli yang ada di lingkungan sekitar kalian, yaitu di kantin dan koperasi. Silahkan disimak. Baik, dari tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, informasi apa yang dapat kalian ambil kaitannya dengan bukti transaksi, yaitu dokumen sumber yang kita pelajari hari ini? Silahkan, ada yang mau menjawab? Menurut saya, Bu, transaksi di kantin masih berdesakan sehingga tidak kondusif.
Ya Bu, berbeda ketika saya melakukan transaksi jual beli di Indomaret, kami antri satu persatu di kasir. Betul Bu, ketika saya beli di koperasi, sekolah juga masih berdesakan. Benar Bu, kami hanya melakukan transaksi jual beli tanpa dokumen sumber. Sehingga ketika terjadi kekurangan barang dagang, kami merasa dirugikan. Baik, informasi pokoknya berarti apa? Tadi kan sudah ada yang menjawab bukti transaksi dan sebagainya. Nah, permasalahan pokok yang ada di video tersebut adalah apa menurut kalian? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya silahkan Mbak Winda ya. Ya oke, silahkan dijawab Mbak Winda. Menurut saya Bu, dokumen sumber menjadi masalah utama dalam tayangan video tersebut. Tidak adanya dokumen sumber membuat pencatatan transaksi menjadi rancu. Ya betul sekali ya Mbak Winda. Jadi pokok permasalahannya yaitu tidak adanya bukti transaksi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, Ibu sudah tempelkan scan barcode di seluruh dinding kelas. Silahkan di-scan, kemudian duduk menurut kelompok masing-masing yang ada di daftar scan barcode tersebut. Silahkan. Baik, sudah duduk berkelompok ya. Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD yang akan kalian selesaikan hari ini. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada petunjuk di LKPD yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Jadi nanti LKPD-nya kalian bikinkan.
Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sebelum presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, silakan berdiri semuanya. Siap semuanya. Ikuti instruksi dari ibu. Siap. A, B, C, D, A, C, D. Siapa yang terima kasih? Silakan berdiri. Baik, karena tadi ice breakingnya yang kalah kelompoknya Mbak Ainun, jadi silakan Mbak Ainun maju presentasi. Tepuk tangan dulu buat Mbak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok faktur akan membuka usaha jual beli. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan papan informasi UD Sejahtera. Iya. Kelihatan ya, Nak, semuanya? UD Sejahtera adalah usaha dagang yang bergerak di bidang jual beli handphone. Perusahaan tersebut membeli barang secara kredit di berbagai debitur dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai di berbagai toko atau pelanggan lainnya. Baik, presentasi dari kami, ada yang mau ditanyakan? Saya, itu metode yang digunakan metode apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Sisi. Jawabannya yaitu perpetual, menggunakan metode perpetual. Kami akhiri. Demikian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, kita sudah presentasi, sudah membuat LKPD dan lain sebagainya. Ada tadi yang membuat makanan ya, usaha makanan, terus usaha olahraga, terus ada usaha pakaian, baju-baju anak-anak, terus tadi ada usaha jual beli handphone, ada juga usaha apa yang terakhir? Jual beli masker, karena kita masih ada yang menggunakan masker karena masih pandemi. Nah, Ibu akan memberikan umpan balik kepada kalian. Jadi tadi hasil kanvanya bagus-bagus, keren-keren semuanya, dan juga masukan buat kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin faktur, itu kalau bisa dikasih syarat pembayaran. Kan tadi udah terangin 2/10 atau N/30. Terus di analisis akun kalau bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi semuanya udah bagus-bagus dan semuanya sudah paham. Terima kasih. Berikutnya silahkan ditata kembali bangkunya seperti semula karena kita akan mengadakan post test. Tadi kan di awal udah pretest. Terakhir kita post test. Nah, sebelum post test, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa sih? Yaitu menganalisis apa ya? Bukti transaksi. Apalagi ya? Membuat apa tadi? Jurnal khusus. Jurnal khusus bisa dibuat berdasarkan apa ya? Analisis akun. Nah, kira-kira kalau kalian salah menganalisis akun, jurnal khususnya salah apa benar? Salah. Jadi yang pertama kalian harus bisa menganalisis akun. Kemudian baru dikategorikan ke dalam jurnal yang mana nih akun tersebut? Apakah jurnal pembelian? Apakah jurnal apa lagi?
silakan bukunya. Alat tulis. Ibu sudah share link Google Form di WhatsApp grup kelas. Filter sama uraiannya silakan dibacakan sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Kalau sudah bisa kirim. Kalau sudah pilihan gandanya bisa langsung mengerjakan soal uraian. Uraian juga dipakai, terus kertasnya juga begini. Di atas KKM semua. Silakan untuk uraiannya. Yang studi kasus. Jawabannya baru satu yang uraian. Silakan dikirim. Ya baik, tadi sudah kirim semua ya jawabannya. Alhamdulillah semuanya di atas KKM. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Baik, karena sudah di atas KKM, aku akan memberikan penguatan sedikit mengenai materi tadi. Jadi biarpun kalian sudah paham, tolong tetap belajar. Karena akuntansi itu seperti belajar naik motor. Kalau kalian satu kali bisa naik motor, belum tentu lihai. Tapi kalau sudah sering naik motor, artinya jam terbangnya tinggi, pasti sudah lihai, ya kan? Ya. Nah, akuntansi juga begitu. Meskipun alhamdulillah nilai kalian sudah di atas KKM semua, di rumah kalian harus tetap belajar soal-soal. Bisa dari internet, bisa dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, ya, begitu ya. Kemudian kalian juga harus belajar materi selanjutnya. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar kartu prasejarah di pertemuan berikutnya. Jadi karena kalian sudah di atas KKM semua, kalian bisa terus berlatih soal-soal yang lain dan juga belajar kartu prasejarah. Nah, untuk refleksi kegiatan belajar mengajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Apalagi? Menemukan ilmu baru apa enggak? Biasa katanya. Jadi mungkin yang awalnya tidak tahu Canva jadi tahu ya? Ternyata mungkin ada yang bakatnya terpendam. Oh, ternyata saya jago. Oke, refleksi untuk Ibu. Ibu mengajarnya suaranya jelas. Petunjuknya dari Ibu jelas. Paparan materi dari Ibu jelas. Alhamdulillah. Berarti jangan lupa ya untuk belajar materi selanjutnya. Silakan ketua kelas berdoa, memimpin doa penutup. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nanti tolong itu ya diberesin. Ibu keluar dulu. Terima kasih.